Bismillahirrahmanirrahim. Hai Sob, Fahri di sini dan sobat di sana. Meski jarak kita jauh, tapi kita masih bisa saling berbagi ya. Sobat sekalian, Fahri sempat membuat beberapa video tentang philodendron, ada bagian 1, 2, dan 3. Namun di video-video tersebut Fahri merasa bahwa materinya mungkin terlalu berat bagi sobat sekalian, terutama sobat yang masih baru di dunia tanaman. Jadi Fahri membuat program khusus review philodendron. Jadi Fahri review per philodendron. Kali ini Fahri akan review philodendron squamiferum. Ini adalah philodendron squamiferum yang sudah mature sized. Fahri akan review philodendron squamiferum berasal dari mana dan bagaimana membedakan atau ciri-ciri ketika masih juvenile form sampai dengan mature size seperti ini. Sobat penasaran, ikutin Fahri terus ya. Philodendron squamiferum. Ya, ini form dewasa. Ciri-ciri utama adalah dia mempunyai rambut-rambut seperti ini. Jadi kalau teman-teman di sini ketika belum tahu namanya diberi nama pilau rambut. Nah, ketika form remaja atau masih kecil, dia juga seperti kupu-kupu, tetapi untuk kuping atau telinganya tidak selebar pedatum ya. Jadi berbeda, tapi lebih narrow atau lebih panjang ke bawah. Namun sejak kecil dia sudah punya bulu-bulu di petiolet atau tangkai daunnya. Kemudian semakin remaja dia akan semakin mempunyai sayap, telinganya semakin memanjang, ini punya sayap. Dan ketika dewasa nanti akan seperti ini. Philodendron squamiferum itu berasal dari Brasil, Guyana, dan juga mempunyai sinonim yaitu Philodendron crinipes. Jadi sinonim dari Philodendron squamiferum adalah Philodendron crinipes, berasal dari Brasil dan French Guiana. Saat ini untuk Philodendron pedatum squamiferum Florida beranjak naik harganya karena permintaan juga semakin banyak. Meskipun yang hijau tanpa variegata yang normal seperti ini harganya juga semakin melonjak. Jadi untuk sobat sekalian yang belum punya, segera untuk mengoleksi karena nanti ke depan harganya akan semakin tinggi. Jadi permintaannya nggak hanya di Indonesia, tetapi di luar negeri pun permintaannya cukup banyak. Ini Fahri ada yang mature size. Jadi ketika semakin mature size, itu petiolet atau tangkai daunnya semakin bagus, dan katapil atau seludang daunnya juga berwarna semakin cerah. Ini alasan kenapa Fahri memilih pot yang kecil, tidak terlalu besar, karena ketika untuk mobilitas itu lebih mudah. Ini adalah Philodendron squamiferum yang sudah mature size. Sobat sekalian, ini adalah petiolet atau tangkai daun ketika masih remaja. Sobat bisa perhatikan warnanya masih hijau. Kemudian shape atau bentuk blades atau daunnya seperti ini sobat sekalian. Bentuk daunnya seperti ini. Blade atau bilah daun. Jadi kalau bahasa ilmiah bilah daun itu adalah blade. Blade-nya seperti ini. Kemudian semakin mature, semakin ke atas, petiolet atau tangkai daunnya semakin berwarna merah. Seperti ini sobat sekalian. Blades atau bilah daun ketika mature size ini semakin terlihat semakin lebar. Antara sayap kanan dan sayap kiri semakin lebar. Dan ini sobat bisa perhatikan katapil. Katapil itu adalah selodong pembungkus calon daun yang biasanya berada pada tunas baru. Ini
calon daun baru. Petiolet atau tangkai daunnya sudah berbulu tetapi warnanya masih putih. Kemudian ketika daunnya sudah mekar, blades-nya sudah mekar, tangkai daun itu berbulu berwarna merah. Ini adalah katapil atau selongsong pembungkus daun. Katapilnya Philodendron squamiferum. Sobat bisa perhatikan akarnya sudah memeluk lurus. Ini shapes atau bentuk blades atau bilah daun ketika sudah mature sized seperti ini ya, yang masih muda. Philodendron squamiferum ini merupakan induk dari hibrida, yaitu Philodendron floridagos dan Florida Beauty. Itu persilangan Philodendron squamiferum dengan Philodendron pedatum, menghasilkan Philodendron floridagos dan Philodendron Florida Beauty. Sobat sekalian, lantas bagaimana cara perawatan Philodendron squamiferum dan juga perbanyakannya? Apa media yang digunakan? What it requires? Sobat sekalian, untuk Philodendron squamiferum, Fahri menggunakan media sekam fermentasi. Fahri sudah pernah jelaskan di video sebelumnya. Sekam fermentasi, cara buatnya seperti apa, Fahri sudah jelaskan di video sebelumnya. Linknya ada di kolom deskripsi. Kemudian perbanyakan dari Philodendron squamiferum itu dengan propagasi atau pemotongan batang minimal satu ruas atau satu nodes. Ini contohnya hasil propagasi dari satu nodes atau satu ruas dengan satu daun pancing. Daun pancing itu daun bawaan dari induk, dan ini sudah mulai keluar tunasnya. Untuk yang baru dipropagasi, untuk yang belum punya akar, Fahri biasa menggunakan media air atau water propagation. Untuk yang sudah punya akar, Fahri bisa menggunakan media moss atau lumut. Kemudian bagaimana lingkungan yang dikendaki Philodendron squamiferum? Lingkungan yang dikendaki adalah high humidity atau lembab, seperti di habitatnya. Philodendron squamiferum itu suka dengan lingkungan yang lembab, high humidity. Kemudian sobat bisa menambahkan, bukan bisa tetapi wajib menambahkan turus supaya Philodendron squamiferum bisa tumbuh optimal. Dan Philodendron squamiferum ini tidak bisa full matahari, jadi sebaiknya di bawah shading net atau di bawah naungan, indirect sunlight, tidak matahari langsung. Jadi ada naungan ya, seperti di habitatnya. Dia tumbuh di hutan hujan tropis French Guiana, dan dia terlindungi oleh tajuk-tajuk pohon yang rindang. Jadi kalau sobat menempatkan full atau direct sunlight itu kurang tepat. Kemudian untuk penyiraman, Fahri menghujan-hujankan Philodendron squamiferum. Jadi ketika musim hujan, Fahri tidak perlu menyiram, namun ketika musim kemarau, sobat bisa menyiramnya setiap hari. Kemudian berapa lama waktu yang dibutuhkan dari juvenile form sampai dengan mature form seperti ini? Dari seukuran ini sampai dengan mature size atau mature form,
itu membutuhkan waktu minimal 1 tahun atau tergantung perawatan dan iklim dia tumbuh. Philodendron squamiferum termasuk philodendron yang low maintenance, tidak terlalu rewel ya, jadi mudah sekali untuk dirawat, buat bisa memberikan pupuk slow release setiap 6 bulan sekali, atau memberikan pupuk organik seperti pupuk kompos dan juga pupuk kandang yang sudah lama atau yang fermentasi lebih bagus, taburkan saja di atas media. Ini contoh-contoh Philodendron squamiferum mulai dari juvenile form, kemudian remaja, sampai mendekati mature form, dan ini yang benar-benar mature form atau mature size seperti ini. Philodendron squamiferum sangat worth it untuk sobat koleksi karena memiliki daya tarik pertama dari petiolet atau tangkai bunga, kemudian bentuk daun, warna petiolet, kemudian shape secara keseluruhan itu juga unik untuk Philodendron squamiferum. Bagi sobat yang belum punya, segera dapetin Philodendron squamiferum, mumpung harganya belum terlalu menanjak ya, karena selama ini Philodendron harganya semakin menanjak terus. So bisa dapetin di FO Dedaunan, link ada di kolom deskripsi. Atau sobat mau beli di siapa bebas. Itu tadi, jadi untuk media pakai scam fermentasi, untuk media yang baru dipropagasi pakai lumut atau air atau water propagation, kemudian ini termasuk Philodendron low maintenance yang tidak terlalu banyak diutak-atik, dia akan tumbuh dengan baik. Jadi ibaratnya dibiarin pun dia akan tumbuh dengan baik. Shape of Philodendron squamiferum is so unique. Bahkan bentuk atau urat di bawah daun pun Fahri sangat suka. Karena Philodendron squamiferum ini memang sangat unik dan unusual petiolet atau tangkai daunnya ini tidak biasa ya. Memiliki bulu-bulu dan teksturnya itu ketika kita pegang seperti ini enak banget ya. Oke, ini daun muda. Jadi ketika daun mudanya sudah mulai mekar seperti ini atau blade-nya sudah mulai mekar seperti ini, katapil atau pelindung dari tunas baru itu akan gugur. Jadi katapilnya sudah hilang. Ini blades ketika sudah sempurna. Blades atau bilah daun sudah sempurna. Hairy petiolet, unusual but so unique, I like. Ini notes dan calon tunas ketika kita propagasi ini akan mengeluarkan tunas. What a beautiful Philodendron, Philodendron squamiferum. Petiolet pada daun yang masih remaja seperti ini, masih berwarna hijau, masih berwarna hijau. Sobat sekalian, itu tadi
review tentang Philodendron squamiferum. Jadi sangat indah. Mumpung saat ini harganya belum terlalu tinggi, bagi sobat yang belum punya Philodendron squamiferum, sobat bisa dapetin di Fahri Orchid, terutama di fo.dedaunan, di akun fo.dedaunan. Dan mungkin sobat ingin request untuk Fahri review tanaman apa, sobat bisa sampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Yuk.